Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Mansuri Matic Specialist. Kali ini kita kedatangan mobil Suzuki APV. Ini kendalanya tuh perpindahan maticnya tuh sudah tidak enak gitu, sudah panjang gitu, giginya sudah tidak normal dan kadang perpindahannya juga ada sedikit menyentak-nyentak itu. Ini mobilnya tahun 2016, kilometernya sudah hampir 140.000 km. Ini akan kita lakukan servis bodiasi palem. Mari kita lakukan. Ini bodiasi palemnya sudah kita siapkan. Langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu alat yang akan kita gunakan. Ini akan kita lakukan overhaul dan mohon maaf tadi tidak kita video pada saat proses pembukaan bodiasi palep di transmisinya. Ini sudah kita buka dan ini akan kita siapkan untuk dilakukan overhaul. Di sini kita menggunakan impact. Berarti ini tuh dilakukan servis bodiasi palep karena perpindahan mesinnya tuh sudah tidak normal, kadang juga ada nyentak, kemudian perpindahannya agak jauh. Ini akan kita servis. Langkah pertama, kita buka baut bagian atas. Ini kita buka. Jangan lupa kita menggunakan sarung tangan karet. Ketika membuka kita harus hati-hati karena di sini ada filternya juga. Hati-hati jangan sampai terjatuh. Ini bisa kita lihat olinya sudah sangat kotor. Usahakan pada saat melakukan pembongkaran cari posisi yang membuat kita nyaman saat bekerja. Kemudian pencahayaannya juga saya sarankan harus pencahayaan yang cukup. Ini kita cek ada bola-bolanya atau tidak. Kemudian kita keluarkan olinya. Usahakan pada saat proses pembongkaran lakukan di tempat yang bersih. Tempat yang bersih, kemudian juga enak untuk dilakukan pembongkaran. Kita biasa kerja untuk pembongkaran ini sambil duduk. Ini kita duduk. Ini kita buka baut 8. Ini ada berapa ya? Nanti coba kita akan hitung. Untuk persamaan mobil bodiasi palep ini transmisinya kurang lebih sama dengan Toyota Innova. Ini kita keluarkan saja baut yang sudah kita lepas. Nah, pada saat akan membuka plat bagian atas ini kita harus hati-hati juga. Nah, harus hati-hati karena dikhawatirkan di dalam bodiasi palep ini ada bola-bola. Banyak sekali bola.
Nih bisa kita lihat tuh 1 2 3 4 dan seterusnya. Jadi saya sarankan pada saat setiap pembukaan plat ini ada 3 plat dan ada 3 tingkatan. Pada saat pembongkaran ini kita harus berhati-hati karena di situ ada bola-bola. Nah, ini bisa kita lihat langsung. Nih, bola, ini juga bola, ini juga bola, ini juga bola. Dan saya sarankan apabila kalian akan membongkar di rumah, saya sarankan setiap stepnya difoto saja menggunakan HP supaya pada saat proses perakitan ini tidak kebingungan. Sini foto, kemudian juga pada saat kita mengeluarkan bola-bola ini saya sarankan foto terlebih dahulu. Jadi pada saat proses perakitan kita tahu di mana letak bola-bola itu asalnya. Ini kan ada kurang lebih ada beberapa bola gitu. Nah, ini coba foto saja. Nah, jadi pada saat proses perakitannya itu mudah. Kemudian di sini kita akan cek valve-valve-nya. Nah, kita di sini menggunakan alat bantu untuk meletakkan valve-valve-nya. Jadi di sini garis ini, garis ini, garis ini, supaya pada saat perakitan kita tidak kebingungan dan juga valve-valve-nya tidak tertukar. Kita buang saja olinya. Kemudian saya sarankan juga pada saat proses pembongkaran untuk bautnya dipisahkan. Jadi baut ini untuk bagian mana, kemudian baut ini untuk bagian mana, supaya pada saat perakitan kita tidak bingung dan proses perakitannya juga cepat gitu. Kita nggak usah cek lagi bautnya mana, tapi sudah kita pisahkan. Ini akan kita lakukan pembersihan. Di sini kita untuk proses pembersihannya menggunakan bensin supaya lebih cepat. Di sini akan kita cek valve-valve-nya apakah masih smooth atau tidak. Oke. Ini masih oke. Di sini oke juga. Ngeceknya pakai obeng kecil aja ya. Caranya tuh diberi tekanan ke yang ada pernya. Jadi diberi tekanan yang ada per. Ketika kita beri tekanan, kemudian kita lepas, apakah si valve itu balik lagi dengan cepat atau tidak. Apabila si valve itu balik dengan cepat, maka kita pastikan bahwa valve itu masih berfungsi normal. Dan apabila ketika kita beri tekanan kepada valve, kemudian si pistonnya itu tidak langsung balik lagi, maka itu bisa kita namakan bahwa itu ada sedikit kendala atau ada macet atau ada agak seret gitu. Nih kita bisa lihat ini ada valve, dan di sini juga ada, ini juga ada, ini juga ada. Di sini ada penguncinya, dan pokoknya semua valve pasti ada penguncinya. Nah, apabila nanti rekan-rekan akan melakukan pembukaan valve kemudian dirakit kembali, jangan lupa pastikan semua valve-nya tuh ada penguncinya. Ini akan kita cek. Ini kebetulan valve-nya ada berapa nih? 1 2 3
4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. udah. 1, 2, 3, Ini ya 7, kita hitung ada berapa valve-nya. 14. Ini ada 14 valve. 14 pelor. Hah? Oh, 14 pelor ya. Udah 14 bola-bola. Nah, ini yang disebut bola-bola itu. Nah, sebelum kita mengeluarkan bola-bola ini, tadi sudah saya bicarakan bahwa alangkah baiknya kita foto terlebih dahulu. Jadi pada saat kita meletakkan bola-bola ini, kita tidak pusing di mana posisi bola-bolanya ini, karena cukup banyak juga ini bolanya, ada 14 bola. Tadi sudah kita beri marking. Kalau tidak kita beli marking, di foto saja lebih mudah. Jadi pada saat proses perakitan, kita tinggal memasukkan bola-bola ini pada tempatnya. Nah, ini bola-bola kita simpan saja. Kita simpan di sini. Ini setelah bola-bola kita keluarkan, kita cek kembali valve-valve ini ada yang macet atau tidak. Karena tadi masih ada bola-bola, kita khawatir pada saat membalikan bola itu akan keluar. Ini sudah kita keluarkan, maka kita sudah bebas membolak-balik ini. Ini kita cek semua valve-valve. Kebetulan ini sudah kita hitung ada 11 valve. Dan ini setelah dicek semuanya masih normal. Masih normal semua. Tidak ada yang macet. Masih bagus semua. Ini kita pisahkan. Kemudian kita pindah lagi ke apa nih namanya, ke plat yang lain. Ini ada berapa valve-nya? 5. Ini kurang lebih ada 5 valve. Ini akan kita cek juga apakah ada yang seret atau tidak. Ini bagus terus. Nah, ini seret. Oh, ini seret nih. Nah, ini nggak mau balik. Ini nggak mau balik nih. Setelah kita beri tekanan, si valve-nya tuh tidak balik lagi. Jadi kita simpulkan bahwa valve yang ini tuh seret gitu. Coba kita cek lagi yang lain. Coba yang tadi mas, yang tadi ada suaranya yang tadi ini. Nah, ini tuh. Mau balik ya. Ketika kita beri tekanan dia langsung balik. Coba yang ada yang suaranya ada nggak mas? Biasanya ketika kita beri, nah tuh yang dimaksud balik dengan cepat itu seperti ini. Jadi ketika kita beri tekanan tek tek, dia langsung balik dengan cepat gitu. Nah, yang dimaksud seret itu ketika kita beri tekanan dia tidak balik lagi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa penyakit AVV perpindahan tidak enak itu karena di valve di plat kedua ini ada satu valve yang macet. Ini kita tandai dulu. Kita tandai. Tadi yang mana mas yang macet? Ini. Nah, yang itu kita tandai dulu. Nah, Nanti kita buka. nanti kita buka. Yang Nah, jadi yang itu yang macet. Nah, nanti akan kita buka. Nah, di sini akan kita langsung bongkar saja valve yang seret tadi. caranya ditekan. Untuk caranya bagian ini kita tekan, valve-nya. valve-nya kita tekan, kemudian penguncinya dia akan keluar. Nah, ini penguncinya keluar. Nanti ini dengan lepas sendiri. Kemudian dengan sendirinya si valve ini akan keluar. Kalau misalkan seret biasanya sih perlu kita bantu ditarik atau agak diberi tekanan atau dicokel-cokel sedikit gitu. Nah, ini kan emang valve-nya seret, jadi emang kita harus agak beri tenaga untuk mengeluarkannya gitu. Kalau yang lain kan tadi smooth, jadi pada saat ketika penguncinya itu dibuka dia akan otomatis secara keluar gitu.
Sedangkan ini kan seret, jadi untuk mengeluarkannya juga kita butuh keahlian. Nih kita seret, kita pelan-pelan saja dicongkel, apa bahasa Indonesia dicongkel, dicokel. Ini akan kita buka. Ini emang biasanya yang valve yang seret ini emang agak susah untuk dikeluarkan gitu. Kita harus mempunyai kesabaran. Ini kita pelan-pelan saja, nggak apa-apa lama juga. Yang penting tidak ada yang rusak, bagian-bagian yang rusak, jangan sampai ada yang rusak. Ini kita keluarkan. Nah, ini valve-nya sudah kita keluarkan. Ini penguncinya. Nah, jadi mana tadi penguncinya? Enggak, yang asnya itu. Oh, di situ ya. Nah, penguncinya itu, ini kan tadi pengunci yang lepas. Nah, ini tuh masuknya di sini. Nah, masuk ke sini, jadi dikunci. Nah, ini sudah kita keluarkan valve-nya. Ini hati-hati untuk perakitannya, jangan sampai terbalik. Nah, ini posisinya gini, pengunci paling akhir. Nah, untuk solusi menghilangkan yang seret tadi, ini kan sudah kita keluarkan. Nah, di sini kita menggunakan hamplas yang paling halus. Kita hamplas saja sedikit saja yang dalamnya. Kita putar-putar pelan-pelan saja. Di sini kita bermaksud untuk menghaluskan lubang supaya si valve-nya ini bisa naik turunnya tuh smooth. Ini kita menggunakan hamplas halus. Kita masukkan ke lubang ini. Ke lubang kita masukkan pelan-pelan. Nah, ini bertujuan untuk menghaluskan lubang. Barangkali di dalamnya tuh ada sedikit goresan atau ada kotoran atau ada oli yang sudah mengeras. Nah, di sini kita hamplas saja pelan-pelan. Nah, setelah kita hamplas, kita masukkan lagi sampai si valve-nya tuh bisa bergerak dengan sempurna gitu, dengan gampang, dengan enteng. Ini setelah kita hamplas, kita bersihkan menggunakan bensin. Nah, kita bersihkan yang tadi, lubang tadi kita hamplas, kita bersihkan. Setelah dibersihkan, kemudian kita coba apakah lubang sudah smooth atau belum. Jika sudah, maka akan kita lanjutkan untuk dikunci. Jika belum, maka akan kita amplas. Nah, di sini sudah kita masukkan. Ini sudah dimasukkan. Nah, itu sudah dengan gampang keluar. Tuh. Kalau tadi kan kita cokel-cokel baru keluar. Sekarang hanya digoyang-goyang sedikit dia langsung keluar. Nah, bisa kita simpulkan bahwa untuk proses penghamplasan ini sudah cukup. Artinya jangan sampai memakan terlalu lama, jadi sedikit saja. Nah, ini jadi ketika si valve itu sudah bisa bergerak dengan mudah, maka stop, akan kita pasang. Kemudian ini akan kita bersihkan semua, valve ke-1, valve kedua, kemudian asnya ini akan kita bersihkan semua, kemudian bautnya, kemudian platnya, dan bola-bola ini akan kita bersihkan semua menggunakan bensin. Di sini akan saya contohkan sedikit saja karena untuk membersihkan juga tidak perlu keahlian khusus. Ini cuma kita semprot saja gitu.
supaya videonya juga tidak terlalu lama. Nanti akan saya lanjut setelah semuanya sudah bersih dari kotoran. Kita di sini sedang melakukan pembersihan. Sini kita menggunakan wadah stainless, kemudian kita beri bensin, dan kita sikat-sikat saja. Sikat-sikat saja sampai bersih lubang-lubangnya. Jangan lupa kita menggunakan kuas, dan untuk yang lubang kecil-kecil kita akan semprot menggunakan bensin di dalam botol, kemudian kita beri lubang supaya bisa nyemprot bagian dalam. Ini semua akan kita bersihkan, valve 1, valve 2, baut, dan semuanya akan kita bersihkan. Nah, di sini kita menggunakan kuas. Nah, di sini harus kita perhatikan pada saat kita membersihkan ini, hati-hati rambut atau potongan-potongan kuas ini jangan sampai masuk ke dalam lubang-lubang. Ini jangan sampai masuk, karena apabila masuk ini juga akan menghambat aliran oli. Kita bersihkan menggunakan semprotan bensin. Nah, di sini yang tadi saya maksud, kita bersihkan lubang-lubang menggunakan pressure dari bensin ini. Kita masukkan ke dalam botol, kita semprotkan saja. Kita pada saat proses pembersihan ini kita jangan terburu-buru, pastikan semua dalam keadaan bersih dan tidak ada kotoran-kotoran yang tersisa. Salah satunya ini kemungkinan ada sisa-sisa dari rambut kuas ini, kita cek jangan sampai ada yang tertinggal di dalamnya. Ini kita bersihkan semua, ini sampai bersih. Kemudian setelah kita bersih, kita semprot menggunakan angin. Semprot saja. Supaya tidak ada kotoran yang menempel di dalam. Semprot sampai bersih. Setelah bersih, kita simpan di tempat yang bersih juga, terhindar dari kotoran. Setelah bersih, kita simpan di tempat yang bersih. Nah, ini bodi AC valve yang sudah bersih dari kotoran. Ini sudah sangat bersih dalamnya, sudah tidak ada kotoran. Setelah ini bersih, kita lanjut ke plat yang selanjutnya. Nah, untuk yang bersih ini kita simpan di tempat yang bersih. Ini sudah kita bersihkan semua. Ini sudah bersih. Kita simpan di sini yang sudah bersih, dan kita lanjut lagi ke plat selanjutnya. Ini untuk pembersihan juga sama, secara tidak jauh beda. Ini kita hati-hati dan pastikan juga setelah kita sikat-sikat dengan kuas, kita semprot dengan angin, dan pastikan tidak ada serabut-serabut kuas ini yang tersisa. Berikut pula dengan yang lainnya, ini sama saja. Ini akan kita skip sampai semuanya berhasil kita bersihkan dan akan dilanjutkan ke proses perakitan. Baik, ini setelah kita bersihkan, langkah selanjutnya akan kita lakukan proses pemasangan. Di sini langkah pertama kita masukkan bola-bola. Ini ada 14 bola. Ini sudah kita masukkan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan ini 14. Ini saya zoom out. Ini di sini sudah kelihatan, barangkali nanti ada yang mau screenshot silahkan. Ini ada 14. Dan jangan lupa sebelum
proses selanjutnya kita pastikan semua valve sudah terkunci. Ini contohnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, pastikan semua valve yang sudah kita bersihkan ini semuanya terpasang, jadi si asnya itu tidak akan keluar pada saat diberi pressure karena sudah dikunci semua. Kita cek pelan-pelan, takutnya ada yang tertinggal. Setelah kita yakin, langkah selanjutnya kita pasang packing ya, platnya ini yang tipis ini akan kita pasang. Ini akan kita pasang. Kemudian kita perhatikan yang bagian yang lain. Ini di sini ada per. Nah, ini per. Dan di sini ada as. Nah, kita masukkan sampai bisa berfungsi. Dan di sini ada bola juga dan di bawahnya ada per. Ini bolanya disimpan di atasnya. Nah, gitu. Sudah, di sini tidak ada bola-bola untuk di sini. Di sini juga kita lihat ada beberapa valve. Nah, kita pastikan sudah ada penguncinya. Ini saya 1, kemudian 2, 3, 4. Ini ada 4 valve. Pokoknya semua valve pastikan ada penguncinya. Jadi pada saat diberi tekanan si asnya itu tidak loncat keluar. Kemudian kita pasang. Jadi yang tadi ini di bawah kita pasang di atas. Nah, ini pelan-pelan, jangan sampai si plat ini terlepas dari bagian atas ini karena ada bola-bolanya, menghindari bola-bolanya itu loncat keluar. Ini sudah kita tempelkan. Langkah selanjutnya kita akan melakukan penguncian. Nah, di sini kita baut. Di sini pada saat proses pengencangan jangan dulu dikencangkan sampai semua bautnya itu sudah masuk ke lubang. Jadi semuanya sudah kita putar baut sebanyak 2 atau 3 kali ulir baru kita kencangkan. Semuanya ini harus masuk dulu ya. Ini semuanya kita masukkan dulu. 2 atau 3 putaran udah cukup. Tujuannya apa? Supaya semua bautnya itu sudah center dan lubang-lubangnya itu sudah center. Jangan sampai baru saja kita masukkan satu baut langsung kita kencangkan. Nanti dampaknya tuh baut-baut yang lain itu kadang tidak center, tidak masuk. Maka akan kita buka lagi. Nah, di sini supaya mempercepat kita kerja juga. Untuk proses pemasangan baut ini kita pasang baut semuanya dulu, kita putar 2 atau 3 putaran. Setelah dia tepat masuk ulirnya baru kita kencangkan. Kita masukkan semuanya.
Setelah semua baut kita kencangkan dengan tangan, maka selanjutnya kita akan kencangkan menggunakan kunci. Ini kita kencangkan. Ada berapa baut nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23, kurang lebih ada 23 baut. Ini kita kencangkan. Kita menggunakan kunci T8. Ini setelah kita kencangkan, cek pastikan semuanya sudah terpasang sempurna. Ini sudah kita kencangkan semua. Langkah selanjutnya kita balik, kita dibalikan, kita balik, akan pasang yang bagian yang lainnya. Ini akan kita pasang. Ini jangan lupa di sini ada filternya, filter olinya. Kita pasang. Jangan sampai lupa, kemudian kita tutup. Nah, untuk pemasangannya ini plat ini harus rapat, jadi nanti si saringannya tuh nggak jatuh. Nah, kita pegang baru kita pasang. Begitupun bagian terakhir ini, proses pengencangannya tuh semua baut itu harus masuk semua dulu. Kita masukkan semua, kemudian kita putar secara manual dengan tangan kurang lebih 2-3 ulir. Baru setelah semuanya sudah senter, baru kita kencangkan. Masukkan. Pastikan tangan kita dalam keadaan bersih dan meja bongkar juga keadaan bersih, jadi tidak ada kotoran yang masuk. Kita akan pasang baut. Dan ini selenoidnya, ada 4 selenoid. Dan ini namanya pipa selektor atau buat perpindahan posisi PRND nya itu ini. Sedang kita pasang bautnya. Kita kencangkan semua bautnya. Jangan lupa pada saat proses pengencangan, setelah kita kencangkan semua, cek kembali apakah baut ini sudah dikencangkan apa belum. Jangan sampai ada yang tertinggal atau yang kelupaan. Kita kencangkan semua. Ini sudah kita kencangkan semua. Selanjutnya kita putar, kita masukkan pipa position sensor ini. Kemudian kita masukkan selenoid.
Ini pelan-pelan. Dan selenoid yang lain juga kita masukkan. Jangan sampai ada yang tertukar. Di sini ada penguncinya. Dan kita baut, ini ada satu baut. Ini baut 10 T10. Sebelumnya kita menggunakan T8, ini kita menggunakan T10. Kita kencangkan. Dan kita pasang solenoid. Ini sisa 2 kita pasang. Di sini 1. Kemudian di sini 1. Nah, ini sudah berhasil kita pasang. Ini selanjutnya akan kita tes dinaikkan ke mobil. Ini mobilnya APV, nanti akan kita naikkan ke sini, kalau mobil sini. Yuk. Baik, ini sudah berhasil kita pasang, sudah dibersihkan semua, sudah kita pasang semua juga. Ini langkah selanjutnya akan dinaikkan ke mobil, ke transmisi. Kemudian akan kita tes apakah hasilnya sudah oke apa belum. Saya kira itu saja yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada saran, komentar, kritik atau masukan, silahkan diketik saja di kolom komentar. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung WhatsApp saya di atas ini, akan saya berikan nomornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.